Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai conditional independence pada Bayesian network. Nah, yang pertama itu untuk menentukan apakah suatu node itu independen terhadap node yang lain, kita ada 3 jenis. Yang pertama adalah causal chain. Kemudian yang kedua adalah a common causes. Kemudian yang ketiga adalah a common effect. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah causal chains. Jadi misalkan di sini saya punya node X, kemudian saya punya node Y, kemudian saya punya node Z. Nah, ini kayak gini ya arahnya. Nah, pertanyaannya apakah X dan Z independen? Kalian bisa pause videonya dulu kalau mau jawab. Saya hitung 3 detik, kemudian saya reveal jawabannya ya. 1, 2, 3. Jawabannya tidak atau no ya. Karena apa? Karena X dan Z itu kita tidak menyebutkan dalam soal mengenai tentang Y. Jadi apakah X dan Z independen? Kalau dalam soalnya tertulis seperti ini, apakah X dan Z independen, berarti dianggap bahwa Z ini tuh nggak ada gitu, Y itu nggak ada gitu loh. Kayak seolah-olah ini langsung nyambung gitu. Meskipun di sini sebenarnya ada Y tadi, gitu kan. Jadi meskipun di sini ada Y, kayak gini ya. Meskipun di sini ada Y, tapi karena di soal tidak disebutkan apakah X dan Z independen dengan diberikan kondisi lain yaitu Y, maka dia menjadi tidak independen. Jadi Z itu bergantung pada X. Kalau soalnya hanya seperti ini. Tapi jika soalnya seperti ini, apakah ini jawabannya tidak tadi ya? Tidak independen. Apakah X dan Z independen jika diberikan atau diketahui Y gitu. Nah, jawabannya apa? Ya, ini iya gitu ya. Kenapa? Karena si Y ini ngeblok si X ini. Jadi, kalau kita punya Z ini ya, lalu kita punya Y ini, yang ngapain kita perlu tahu X. Jadi ketika kita udah punya Z ya kita cuma perlu tahu Y. Nah, yang perlu tahu X siapa? Ya si Y gitu. Jadi nanti dengan pertanyaan seperti ini yang benar adalah apakah Z dan Y independen? Gini kan? Jawabannya tidak. Nah, kemudian apakah Y dan X independen? Ya, Z dan Y tadi tidak independen. Y dan X tidak independen. Tapi apakah Z dan X independen? Gitu kan? Maaf tulisannya kayak gini ya. Jawabannya iya, karena dia Z dan X itu terblok oleh Y. Jadi Z itu hanya dependen dengan dengan Y, dan Y dependen pada X, tapi Z tidak dependen secara langsung kepada X. Jadi dikatakan kalau apakah X dan Z ini ya, apakah X dan Z independen jika diberikan atau diketahui Y? Jawabannya iya. Jadi mereka independen, enggak dependen gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya cuma apakah X dan Z independen? Jawabannya tidak gitu. Nah, kalau pembuktian secara rumus Bayesiannya gimana? Seperti ini ya. Misalkan strukturnya kan tadi ya, ada X, ada Y, ada Z gitu. Kemudian probabilitas Z jika diketahui apa? Y dan X gitu kan. Itu sama aja probabilitas dari Z, Y, X dibagi dengan probabilitas dari ini kan ketiganya ya. Kemudian dibagi dengan ininya aja yang di samping kanannya tanda tegak ini, Y dan X gitu. Ini sama dengan probabilitas Z dipengaruhi atau didahului oleh Y, kemudian probabilitas Y dipengaruhi oleh Z, dan probabilitas
Y dipengaruhi oleh X dan probabilitas X itu sendiri. Jadi Z oleh Y oleh X, dan Z oleh Y oleh X, dan X itu sendiri gitu. Jadi urutan gitu kan sekuensialnya. Lalu dibagi dengan probabilitas Y ini ya, yang sekarang ini. Jadi probabilitas Y bersyarat X, kemudian probabilitas X itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan sama ya. Ini sama, ini coret, jadi hasilnya adalah probabilitas Z dengan syarat Y, bersyarat Y. Jadi ini nggak ada unsur X-nya lagi, makanya dikatakan bahwa ini, apakah X dan Z independen jika diberikan atau diketahui Y? Ya, jika diketahui Y, maka Z ini tidak akan terpengaruh oleh X gitu kan, karena udah ada dipengaruhi oleh Y itu sendiri itu. Jadi seperti itu causal change. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya yaitu common cause. Oke. Common causes. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Di sini ada suatu variabel namanya Y, kemudian suatu variabel namanya X, dan suatu variabel namanya Z. Nah, pertanyaan sama, apakah X dan Z ini independen? Bisa di bawah 3 titik dulu kalau teman-teman mau jawab. 1, 2, 3. Ya, jawabannya tidak ya. Lagi-lagi, kalau kita nggak sebutkan Y-nya, ya berarti dia itu gambarnya sebenarnya seperti ini. Sorry. Kalau tidak disebutkan Y-nya, berarti kayak gini. Sebenarnya kayak gini, ini Y-nya masih terpisah gitu. Jadi nggak ada garisnya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan pertanyaannya kayak gini, apakah X dan Z independen jika diberikan Y? Jawabannya iya. Jadi ini adalah independen. Karena apa? Karena Z itu hanya terpengaruh oleh Y. Dia tidak secara langsung oleh X, nggak langsung kayak gini. Ini hilang jadinya. Nah, kayak gitu. Nah, pembuktiannya gimana? Jadi kayak ini ya pembuktiannya dalam Bayesian. Probabilitas Z katanya kan dipengaruhi X sama Y ya, makanya kita tulis Y sama X dulu. Nanti kita buktikan bahwa X ini nggak berpengaruh sama sekali sebenarnya sama si Z, karena kita udah punya si Y gitu. Jadi probabilitas Z bersyarat Y dan X itu sama dengan probabilitas semuanya ya, Z, Y, X, kemudian dibagi dengan probabilitas yang di belakangnya, yaitu Y dan X. Ini koma ini kayak conjunction gitu ya, jadi dan. Nah, kemudian kalau conjunction ini diuraikan, jadi kan probabilitas Z dipengaruhi oleh Y, ini ya, Z dipengaruhi oleh Y, lalu probabilitas X dipengaruhi oleh Y, ini, dan probabilitas dari Y itu sendiri. Ya, dia, si parent node-nya gitu. Kemudian dibagi dengan probabilitas ini Y sama X, itu kan jadi probabilitas Y bersyarat X, dan juga probabilitas dari X. Probabilitas dari Y ya, karena si parent node-nya itu adalah si Y. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini bisa dihapus karena sama ini. Oh, ini saya salah ya. Ini harusnya, warnanya harus matching nih. Terus ini probabilitas X bersyarat Y. Kenapa? Karena X ini sebagai child node dan ini adalah parent node, jadi X dulu baru Y. Kayak ini adalah si posterior dan ini si prior. Prior itu berarti yang ini ya sebelumnya atau parent node-nya, sedangkan posterior itu yang anaknya atau child node-nya, yang sesudahnya. Jadi karena ini sama dicoret, kemudian menghasilkan kayak tadi probabilitas Z bersyarat Y. Jadi nggak ada pengaruhnya dari X lagi. X-nya ini nggak berguna karena kita sudah punya Y di sini. Ngapain kita nyambungin dari sini gitu? Ya. Jadi ini dua pertanyaan yang berbeda ya. Apakah X dan Z independen? Ya tidak. Kayak gini ya. Ini Y-nya nggak ngaruh apa-apa karena nggak disebutkan. Tapi kalau apakah X dan Z independen jika diberikan Y? Ya jawabannya iya. Mereka independen. Mereka terpisah gitu. Yang terakhir yaitu kita bahas common effect.
Nah, kemudian common effect ini misalkan di sini ada X, di sini ada Z, di sini ada Y. Nah, ini kebalik ya. Kalau tadi Y-nya di atas, sekarang Y-nya di bawah. Nah, pertanyaannya, apakah X dan Z independen? Nah, gitu. Jawabannya, oke, kita tunggu 3 detik, barangkali mau jawab dulu. 1, 2, 3. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ini apakah X dan Z independen, jawabannya kan selalu tidak nih ya. Ini tidak. Nah, kalau di sini jawabannya adalah iya. Nah, kenapa? Ya karena ini dua kejadian yang berbeda gitu. Misalkan di sini ini hujan. Aduh, kenapa jadi ini? Ini harusnya. Misalkan ini hujan. Dan ini jalan berlubang misalkan Z itu. Jadi misalkan kita nanya orang, di tempatmu hujan nggak? Hujan. Oh ya, selesai. Itu menjadi suatu sentence atau suatu kondisi tersendiri gitu. Ya jadi kan kalau hujan ya kenapa emang? Ya kan kita bisa main bola, atau kita mengurungkan main bola, atau misalkan kita mau berangkat kerja harus pakai payung dan sebagainya. Itu suatu kondisi tersendiri. Kemudian kalau jalan berlubang. Nah, apa masalahnya dengan jalan berlubang? Nah, misalkan berarti kita harus lewat jalan lain, atau kita harus menurunkan kecepatan gitu kan. Jadi hujan dan jalan berlubang ini nggak punya korelasi sama sekali. Suatu kejadian yang berbeda. Ada orang yang mau lewat, ada jalannya berlubang. Kemudian juga ada orang yang misalkan mau main bola tapi hujan. Jadi ini dua kondisi yang berbeda. Tapi jika kita punya penghubung, apakah X dan Y dan Z independen? Jika diberikan Y, maka jawabannya menjadi tidak. Nah, kenapa? Ya nanti kita lihat dulu ya. Padahal ini tidak, ini iya. Yang sebelumnya juga sama, tapi sekarang kebalik ya. Iya, tidak. Nah, kenapa demikian? Karena misalkan kita hujan. Kita tahu di tempat itu hujan, dan kita tahu di tempat itu jalannya berlubang. Maka di sini terjadi rawan kecelakaan. Misalkan ya. Karena nggak kelihatan kan jalan berlubangnya, ketutupan gitu, ketutupan air tergenang. Nah, jadi ketika ada penghubungnya, maka kita bisa korelasikan antara kalau hujannya deras kemudian jalannya tertutup, maka jalan berlubangnya nggak akan kelihatan. Atau jika jalannya berlubang, misalkan itu hujan, maka akan semakin membahayakan. Nggak cuma rawan kecelakaan karena licin, tapi juga karena kita terjerembab dalam lubang itu. Jadi ketika kita punya Y di bawah kayak gini, dan dia ada dua kondisi yang bisa menyebabkan kecelakaan, ya maka ini menjadi tidak independen. Nah, kalau tadi kan Y-nya di atas gitu kan, sebagai parent node. Sekarang kalau dia jadi child node, menjadi kebalikannya. Kalau ada si node ini, maka dia menjadi tidak independen gitu ketika dia punya Y. Tapi kalau ketika dia tidak punya Y, maka dia menjadi independen. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.